Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, akhir-akhir ini banyak bermunculan para netizen Indonesia yang budiman dan yang saya cintai komentar di kolom YouTube saya. Kalian sudah tahu lah apa komentarnya, tidak perlu saya jelasin. Semenjak saya nge-reaction video si Bastian Sebo itu, ingat ya para netizen Indonesia yang budiman, yang saya cintai, yang saya sayangi, kalian menghujat saya, menghina saya, otomatis kalian mentransfer pahala ke saya. Apalagi di video saya itu, apa yang saya ungkapkan, apa yang saya bahas, semuanya itu benar, bukan hoax atau berita palsu, bukan. Nih saya mau pesan nih kepada saudara kita yang di NTT atau di Papua, kalau misalkan tidak setuju dimasukkan ke dalam misalkan serumpun, oke, kita hargai, kita hormati. Akan tetapi jangan sampailah meracuni saudara-saudara kita yang jelas-jelas mereka itu keturunan satu nenek moyang. Memang sih tadi saya sempat searching di Google, kalau saudara-saudara kita yang di NTT dan Papua itu bukan satu nenek moyang dengan kita yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Akan tetapi walaupun kita berbeda, beda suku, beda ras, kita di satu wilayah yaitu Asia Tenggara. Ayo mulai sekarang kita ubah mindset kita dan cara pola pikir kita ke arah yang lebih positif. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video ke saya. Judul atau tajuknya ialah Kesan Jujur Tentang Malaysia, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Exactly. Bagus sekali nih kata-katanya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, kita akan lihat kesan jujur saya sebelum berkunjung dan kenal Malaysia. Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi channel aku hari ini. Gimana kabarnya semuanya guys? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat aja ya guys. Amin. Dan di video hari ini itu adalah sesi sharing aku ya guys. Karena biasanya kan aku tuh sering banget tuh bikin video reaction. Tapi untuk kali ini aku mau cerita-cerita dikit aja ke kamu semuanya mengenai perasaan aku tentang Malaysia sebelum aku itu benar-benar mengenal dan datang ke Malaysia ya guys. Jadi untuk info sebelumnya aku mau kasih tahu ke kamu kalau sebelumnya saya itu sejujurnya ya tentang Malaysia itu saya hanya tahu sebatas Siti Nurhaliza saja ya guys, karena waktu pas masih kecil itu sering banget denger lagu Siti Nurhaliza, dan kebetulan guru saya juga sangat sering membanggakan Siti Nurhaliza karena beliau itu penyanyi yang sangat bertalenta dan juga beliau juga sangat-sangat islami gitu kan pembawaannya. Jadi beliau sangat suka dengan Siti Nurhaliza macam itu, dan saya juga sangat suka mendengarkan lagu Siti Nurhaliza. Dan sebenarnya waktu saya masih kecil saya tak terlalu paham apa itu Malaysia ya. Saya kira Malaysia itu hanya suatu daerah di Indonesia karena bahasa Malaysia dan Indonesia itu kan mirip ya guys. Karena waktu masih kecil ngerasanya Siti Nurhaliza itu adalah bagian dari Indonesia karena bahasanya beliau itu mirip kan waktu itu dulu ya, waktu pas masih kecil gitu kan. Nah baru pas agak gede dikit ya, itu pas junior high school ya, sekilas junior high school gitu, itu mulai tahu kalau Malaysia itu adalah negeri jiran, negeri yang di luar dari Indonesia gitu kan. Dan pada saat itu kebetulan teman-teman saya itu sangat suka berlibur ke Malaysia. Selain berlibur, teman-teman ibu saya juga sangat suka ketika ada sakit mereka pergi ke Malaysia untuk berobat gitu kan. Barulah saya mengetahui mengenai Penang, karena rata-rata teman-teman ibu saya pada saat itu kalau misalkan berobat itu ke Malaysia ke Penang gitu kan. Jadi mulailah terkenal, saya pikir wah Penang berarti ini tempatnya berobat orang-orang Indonesia. Kalau mau cari yang bagus dan harganya masih tidak terlalu mahal ya ke Penang gitu kan ya. Nah kesan saya pada saat itu juga terhadap Malaysia sejujurnya
mengenai hubungan negara Indonesia dan Malaysia pada saat itu ya guys, itu sangat-sangat terpengaruh oleh media. Karena pada saat itu juga media Indonesia nggak terlalu banyak memberitakan hal-hal baik mengenai Malaysia. Seperti contohnya ada kan saya bilang ada pengaruh media di dalamnya, bukan hanya saya yang bilang, yang Mbak ini pun bilang seperti itu tidak bisa dimunafikan. Kecuali yang keluar itu hanya dari mulut saya sendiri, satu orang. Boleh kalian tidak percaya, kata siapa media itu tidak mempengaruhi, itu salah besar. Zaman sekarang itu saya agak pelik, agak heran, banyak bermunculan juga media-media yang tidak jelas, bahkan memberitakan berita palsu. Bahkan saya sempat terjumpa salah satu akun YouTube yang memberitakan kalau si A sudah meninggal, padahal kenyataannya belum meninggal. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu fitnah luar biasa. Ketika saya tengok komenannya, ternyata komenannya itu dinonaktifkan. Kalau misalkan isinya itu berbeda, janganlah buat thumbnail yang ibarat memberitakan tentang kematian seseorang, apalagi orangnya masih hidup. Saya ketemu atau jumpa beberapa akun YouTube itu bukan hanya satu yang memberitakan tentang kematian seseorang yang masih hidup, akan tetapi ada 3 sampai 4. Itu luar biasa fitnahnya. Nauzubillah min dzalik. Ada seperti perebutan batas-batas wilayah seperti itu macam tuh, lalu ada klaim budaya. Ini saya bicara jujur ya guys, bukan saya buat-buat, karena berdasarkan apa yang ada terjadi pada saat itu. Saya waktu itu hanya sering lihatnya TV ya, YouTube atau media sosial waktu itu belum terlalu banyak diakses oleh orang Indonesia. Orang-orang Indonesia pada saat saya masih SMP, SMA itu lebih sering tengok TV ya. Jadi berita apapun itu lihatnya dari TV. Nah, kebetulan media sosial itu kebetulan TV ya, itu media-media itu sering memberitakan sedikit konflik ya, konflik-konflik kecil gitu antara Malaysia dan Indonesia. Jadilah saya berpikir, wah, apa macam tuh ya hubungan antara Indonesia dan Malaysia gitu kan. Nah, kemudian saya tak ambil pusing, tak ambil pening kepala, sebab saya fokus terhadap pendidikan saja ya. Tak terfikir sama sekali pada saat itu untuk datang ke Malaysia. Oke, nah jadi sampailah saat saya mulai berkuliah atau ke universitas waktu itu, baru saya mulai mengambil program pertukaran pelajar yang pada saat itu menawarkannya ke Malaysia. Waktu itu pilihan universitasnya itu guys ada 3, ada University Malaya, University Kebangsaan Malaysia, sama University Sains Malaysia ya, kalau saya tak salah. Tapi pada saat itu saya coba yang UM ya, University Malaya, karena saya baca-baca review kalau University Malaya itu University Malaya itu salah satu university top ya, bahkan nomor berapa di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kalau University Malaya kalau di Indonesia itu macam Universitas Indonesia atau UI. Tapi University Malaya dan Universitas Indonesia itu beda peringkat ya secara global. Kalau nggak salah University Malaya itu di atasnya UI, Universitas Indonesia, secara peringkat ya. Universitas terbaik di Malaysia. Selain itu juga posisinya masih di Kuala Lumpur, dan saya sangat excited juga karena ada banyak mahasiswa-mahasiswa asing lainnya di sana ya, makanya saya sangat excited ya. Nah, pada saat sebelum ke Malaysia saya banyak tanya mengenai macam mana sih Malaysia itu gitu kan, soalnya pandangan saya karena kita sama-sama negara ya serumpun, Malaysia Indonesia, jadi pikiran saya mungkin Malaysia dan Indonesia mirip-mirip ya, karena bahasa kita juga mirip-mirip gitu kan. Ternyata pada saat saya pertama kali datang ke Malaysia itu tuh sangat berbeda dari apa yang saya bayangkan, pikirkan ya guys. Karena
di Malaysia itu kalau dari segi pembangunan ya, pada saat tahun 2013 atau 14 ya, 2014 pertama kali saya datang ke Malaysia, itu pembangunannya jauh lebih maju di Malaysia ya. Kemudian juga public transportationnya juga lebih maju di Malaysia. Mereka sudah seperti negara maju gitulah guys intinya ya. Terus juga dari segi kebersihan kota, tata kota itu lebih, yang saya rasakan itu lebih maju di Malaysia. Dan saya lihat juga di Malaysia itu lebih diverse ya, keberagaman itu lebih terasa ya. Jadi saya di situ lebih banyak melihat orang-orang asing yang tinggal atau berada di Malaysia. Ada orang Cina, orang bangsa lah, India, terus bule atau orang putih gitu kan bilangnya gitu. Jadi wah, ternyata Malaysia ini sangat-sangat berbeda dari apa yang saya pikirkan sebelumnya gitu guys. Dan yang paling mengejutkan adalah, kan selama ini kalau di media itu ibaratnya Malaysia dan Indonesia tonjok-tonjokan gitu ya guys, rada begini-begini ya guys. Tapi nyatanya adalah kalau kita berada di Malaysia, mereka itu sangat ramah ya guys, sangat baik dan mereka sangat welcome terhadap kita ya. Jadi jangan salah paham ketika kita lihat di media sosial mungkin ada perang antar netizen Malaysia dan Indonesia, tapi pada kenyataannya ketika kamu berada di Malaysia atau mungkin ketika orang Malaysia berada di Indonesia, pasti kita akan saling welcome. Karena mungkin ketika saya berada di Malaysia, mereka merasa saya masih serumpun dengan mereka, terus juga masih seagama gitu kan ya, mayoritasnya Muslim. Jadi mereka baik banget gitu guys. Oke, jadi buat kamu semuanya yang masih berpikiran negatif mengenai Malaysia, mungkin bisa menjadi bahan pikiran juga ya dari apa yang saya sampaikan hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Harus kenali dulu baru sayang. Jangan kita melihat luaran saja sudah dicap, orang sana pasti jahat, orang sana pasti sinis. Jangan, harus kenali dulu orangnya atau negaranya, baru kalian tahu. Oke, di sini saya tidak mau cerita jauh-jauh, cerita saja ketika pengalaman saya bekerja di Bandung. Ketika jiran kedai saya itu kedatangan pengunjung dari Malaysia, dia belanja ya seluar jeans, kemudian ada kembaliannya. Terus kata orang Malaysia itu, udah ambil aja. Masya Allah, tabarakallah. Begitu baiknya ya kan. Padahal teman saya itu ambil untung udah banyak, terus dikasih duit juga atau dikasih lebih. Luar biasa. Nah, teruntuk kepada warga negara Indonesia termasuk saya juga, kalau terjumpa atau ketemu media-media yang memberitakan khususnya Indonesia dan Malaysia, kita jangan telan mentah-mentah, apalagi sampai terprovokasi. Sejatinya kita warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia itu oke-oke aja. Cuma memang sih sebagian netizennya itu mulutnya tidak bisa dijaga. Itu orang-orang yang negatif seperti itu sebagian kecil aja. Saya yakin sisanya itu baik-baik. Begitu juga warga negara Malaysia yang datang ke Indonesia. Kita welcome sekali kepada kalian. Kita ramah kepada kalian. Jadi jangan takut. Kan tadi dibilang tak kenal maka tak sayang. Kata kakak ini tahun 2014-2013 dia datang ke Malaysia. Transportasi sudah sangat jauh maju di sana. Memang kalau di Indonesia tahun 2013-2014 itu Bapak Jokowi belum menjabat jadi presiden, jadi belum ada MRT, LRT, belum ada, baru ada busway. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia, kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.